Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut kami sampaikan kelompok kami. Yang pertama, yaitu Bu Wiji Haryani. Yang kedua, Ibu Kholidah Oktiah Pratami. Yang ketiga, Ibu Nikmah Alfi Nahdia. Yang keempat, Bapak Anjar Chandra Kusuma. Dan yang kelima, Bapak Dedi Kurniawan. Baik, langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama adalah, apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kekuatan budaya daerah Surakarta adalah Surakarta menjunjung tinggi nilai sopan santun yang tinggi dalam mengatur cara bergaul, berinteraksi, dan berbicara di sekolah dan di masyarakat. Maka, pada konteks ini, yang kami angkat adalah mengenai budaya unggah-ungguh ataupun tata krama dan sopan santun dalam berkehidupan bermasyarakat. Kemudian, yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara terdapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga karakter dan kepribadian, berpadu dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Indonesia. Salah satunya menciptakan karakter sopan santun pada peserta didik. Implementasi dalam pembelajaran dan di lingkungan sekolah dengan menanamkan sikap-sikap luhur seperti ketika datang ke sekolah berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru dan bercium tangan, ketika berpapasan dengan orang lain, baik itu Bapak Ibu guru ataupun teman sejawat, siswa, dibiasakan untuk saling sapa atau bertegur sapa. Ketika berbicara harus saling menghormati satu sama lain dan saling memberikan umpan balik, menggunakan bahasa yang halus dan sopan ketika berbicara, terutama dengan yang lebih tua, yaitu menggunakan bahasa krama atau bahasa yang lebih halus. Sikap seperti ini yang nantinya akan dibawa anak ketika bermasyarakat, sehingga mampu menempatkan dirinya sebagai manusia yang bermoral dan beretika di dalam masyarakat. Nah, dalam kebiasaan-kebiasaan seperti ini, apabila selalu diterapkan dalam pembiasaan di sekolah, dalam pembiasaan berunggah-ungguh beretika, bersopan santun, baik itu dengan teman sejawat maupun dengan lingkungan warga sekolah, maka diharapkan anak dapat mampu membiasakan dirinya untuk berperilaku sopan santun dan penuh dengan tata krama. Sehingga nanti ke depannya diharapkan ketika anak tersebut terjun ke masyarakat, sudah tahu bagaimana porsi yang harus diberikan kepada masyarakat, bagaimana bermoral, beretika, kemudian beradab terhadap masyarakat sekitar, terutama kepada orang tua. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mampu kami terapkan atau dikontekstualkan adalah bersikap sopan santun terhadap sesama manusia. Bagi kami adalah karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Hal ini merupakan wujud kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam keteladanan sesuai dengan semboyannya ing ngarsa sung tulodo. Guru memberikan contoh kepada peserta didik dan melakukan pembiasaan 5S baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Maka dalam hal ini, guru sebagai contoh teladan yang pertama yang akan membiasakan atau memberikan contoh bagaimana berperilaku sopan santun terhadap orang lain. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita berbicara yang baik dan benar, terutama dengan menggunakan bahasa Jawa, krama inggil, ngoko, dan sebagainya terhadap lawan bicara kita. Diharapkan dengan ini, setiap anak mampu membiasakan dirinya ketika nanti sudah terjun ke masyarakat. Nah, kemudian kita lanjut pada sesi tanya jawab bahwa seberapa besar pengaruh penerapan penggunaan pengunggah-ungguh dan bahasa dalam perubahan sikap dan perilaku anak. Maka jawaban dari diskusi kami adalah bahwa setiap penanaman dan pembiasaan perilaku unggah-ungguh dan sopan santun serta bahasa sangat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku anak menjadi lebih sopan nantinya. Kemudian paham
Etika dalam berkomunikasi dengan sesama, dengan orang lain, dengan masyarakat menjadi lebih halus, lebih sopan, dan lebih dapat memposisikan dirinya dalam berbicara. Sehingga nanti ke depannya diharapkan bahwa pendidikan dengan menciptakan masyarakat ataupun anak dengan budi pekerti yang luhur dapat tercapai. Kemudian, bagaimana penerapan unggah-ungguh di sekolah agar anak bisa sadar diri terhadap pentingnya perilaku ataupun berperilaku yang baik dan benar. Ya, penerapan yang pas ataupun penerapan yang di sekolah dengan supaya anak bisa sadar diri terhadap pentingnya berperilaku yang baik dan benar adalah dengan yang pertama bisa diterapkan pada pelajaran-pelajaran atau muatan lokal. Dalam setiap pelajaran diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana berbicara, klasifikasi, bagaimana berbahasa Jawa yang ngoko, krama, dan krama inggil. Kemudian adalah dengan pembiasaan setiap harinya peneguran dan pembenaran kepada mungkin nanti kedepannya akan dijumpai anak-anak yang berperilaku ataupun berkata ataupun berbicara yang tidak pas, tidak baik, dan tidak benar, maka diharapkan setiap guru, setiap elemen pendidikan itu bisa melakukan pembenaran dan peneguran terhadap anak. Ya. Diberikan peneguran dan kemudian diajarkan bagaimana pembenarannya terhadap hal yang tidak pas dan tidak sopan. Berikut, terima kasih presentasi kami pada sesi kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat atas apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kami tutup dari kelompok 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.